Have you heard about the matchmaking event in Beijing where no men showed up? Can you believe it? I heard it was all single women attending, and many of the women were really upset. Many people online are wondering, why don't the men go to matchmaking events anymore? Don't they want to get married? 我今年33岁没结婚，不是不结婚啊。I'm 33 years old and still not married. It's not that I don't want to get married, it's just that I can't find anyone. The situation for women like me, older, still single, is really tough. I don't need a car, a house, or a dowry. I would even offer 30 or 50,000 yuan to help, but still, no one is interested. At this point, I'm convinced I'll just grow old alone. Hai generasi yang harus literasi. Ternyata masalah kesulitan mencari jodoh itu dialami sama semua negara di dunia, termasuk negara dengan populasi terbesar yang kedua di dunia, yaitu Cina. Bahkan di sini kalian lihat, para wanita ini sampai ngantri di acara matchmaking yang berbayar. Tapi apa yang terjadi di sana? Now get this, in Wuhan, organizers hosted a big blind date event. They let men in for free. Women, on the other hand, had to pay around $525. More than 700 women showed up. How many men? Zero. None. Last year in Hangzhou, the setup was flipped. Men had to pay around $280 to join, and women could attend for free. Same thing happened. Hundreds of women came, but the men, hardly any. Tidak ada satu pria pun yang datang ke acara ini ya. Dan kalau argumennya itu karena populasi wanita di Cina itu lebih banyak rasionya daripada pria, itu jawabannya enggak. Karena menurut data dari Global Times di tahun 2024, rasio populasi pria di Cina itu lebih besar sedikit daripada wanita. Walau rasionya hampir 1:1 ya. Jadi bisa dibilang ini cukup balance lah antara supply sama demand-nya. Ya walau kalau di sini tuh nggak kelihatan ya dari segi range umurnya, tapi secara observasi helikopter view-nya, rasionya itu sama. Yang artinya, ini ngebuat misteri para wanita ini ngantri buat dapat jodoh itu makin membingungkan. Kemana semua ini ya cowok-cowoknya ya? Ya kan? Dan ini tentunya berasal dari berbagai faktor ya, yang juga berasal dari berbagai akar permasalahan modern, yang nggak cuma secara sosial aja, tapi juga dari secara ekonomi juga. Nah sekarang kita bakal bahas masalah ini lebih lanjut, karena masing-masing dari sisi pria dan wanita itu punya perspektif masing-masing, yang sepertinya udah mengarah ke perang antar gender ya. Sampai-sampai ngebuat berkeluarga itu makin susah banget di Cina ya. Jadi gue mau pesan ke kalian buat nonton video ini sampai habis, supaya poin perspektifnya juga kalian tangkap dengan benar ya. Cari jodoh aja susah, boro-boro berkeluarga ya. Yang demand standarnya tuh nggak cuma datang dari masing-masing pasangan aja, tapi juga pasti ada dari demand standar dari calon mertua ya. So langsung aja, let's take a closer look. Fenomena leftover woman, yang sebenarnya bukan jadi permasalahan dari sisi wanitanya aja sih, tapi buat para prianya juga ya, leftover man juga. Karena seperti yang gue jelasin di awal, sebenarnya kan rasio prianya justru lebih besar sedikit daripada populasi ceweknya ya. Jadi ini pasti kan ada sebabnya. Tapi sebelum gue mulai topik pembahasannya, kita harus tahu dulu background yang menjadi dari akar permasalahan ini. Yang akan gue mulai dulu dari makronya dulu ya. Yaitu salah satunya adalah dari peran pemerintah. Oke, meledaknya populasi di Cina pada waktu pemerintahannya Mao Zedong habis Perang Dunia itu berakhir, itu menandakan kalau sebenarnya secara data berkeluarga itu tuh menjadi sebuah hal yang lebih normal dibandingkan zaman modern sekarang-sekarang ini. Ini tentunya juga didukung sama kebijakannya Mao Zedong pada saat itu ya, yang emang narasinya itu mengencourage para warganya di sana untuk bikin keluarga, terus punya anak sebanyak mungkin, karena dia percaya kalau populasi warganya makin banyak, itu negaranya juga akan makin kuat. Yang eranya sering kita kenal sebagai era baby boomers. Sampai-sampai populasi di tahun 1949 itu pertumbuhannya gila banget. Yang bahkan peningkatannya itu populasinya hampir double jumlah penduduknya. Yang gara-gara ini juga, Cina jadi overpopulated, sampai-sampai akhirnya Presiden Cina yang menjabat di tahun 1979, Deng Xiaoping, ini sampai mengeluarkan kebijakan one child policy buat mengontrol pertumbuhan populasi. Jadi memang waktu eranya baby boomers, itu semua negara lagi nge-rebuild populasinya balik setelah Perang Dunia ya. Makanya kebijakan pemerintah Cina pun saat itu pasti lebih pro ke yang membuat populasi lebih gampang,
kayak penghapusan birth control, mengencourage warga-warga Cina di sana buat merit dan berkeluarga. Jadi emang pada saat itu tuh mencari jodoh itu justru sangat dianjurkan dan menjadi budaya yang sangat normal di sana buat nikah muda dan punya anak lebih cepat. Jadi konsepnya sama kayak di sini lah ya. Banyak anak, banyak rejeki. Cari jodoh pun juga nggak banyak milih-milih karena waktu itu juga kan nggak ada internet ya. Jadi ngelihat cewek yang cocok aja udah langsung dihajar dan kenalan dulu. Nah ini berbeda sama masalah zaman modern kayak sekarang ya. Kalau dulu masalahnya di overpopulation, sekarang itu penurunan populasi. Walaupun pemerintahan Cina sekarang yang dipimpin sama Xi Jinping itu pun tahu ya, kalau sebenarnya permasalahan penurunan populasi itu sebenarnya udah dialamin sama semua negara dan gak cuma di Cina doang. Bahkan pemerintah Cina ini udah mencabut kebijakan one child policy dan two child policy yang sekarang udah memperbolehkan three child policy ya, supaya growth populasinya itu bisa tumbuh. Cuma sayangnya faktor dari pemerintah aja nggak cukup. Karena yang namanya faktor makro yang kedua, yaitu ekonomi, itu juga jadi masalah buat warga-warga di Cina, terutama dalam masalah properti atau real estate. Masalah krisis properti yang terjadi di tahun 90-an, bahkan yang terus terjadi sampai sekarang, properti boom, yang ngebuat harga properti di Cina itu terus melambung sampai jadi mahal banget, itu ngebuat para keluarga muda itu jadi makin pesimis buat berkeluarga. Karena pastinya setiap keluarga pengennya kan tinggal sama pasangan sendiri ya, bukan sama keluarga mertua juga kan ya. Sedangkan gaji dari mereka itu nggak mampu mengimbangi harga properti yang naiknya tuh gila-gilaan. Yang ngebuat akhirnya ya mereka harus melakukan cicilan atau KPR. Dan artinya juga pasangan ini harus punya pekerjaan yang stabil yang bisa bertahan lama supaya bisa tetap bayar cicilannya sampai beres. Belum lagi dari segi perang tarif sama inflasi, yang ngebuat semua harga-harga di sana juga pasti jadi ikutan naik dan ngebuat biaya hidup jadi makin mahal lagi. Jadi beli rumah tuh kayaknya hampir nggak mungkin lah di Cina. Dan ini semua yang ngebuat genuine relationship yang basisnya itu cinta di Cina itu hampir sulit sekali ya ditemuin ya. Karena sekarang yang jadi ukuran buat merit dan berkeluarga itu adalah uang, uang, dan uang. Terutama dari sisi perspektif wanita. Rich and capable men don't lack for options, but men without money or ability, even if they go, it's a waste of time, so no one will be interested. Some people say that at matchmaking events, rich people get targeted, while those with average conditions only end up humiliating themselves, so why bother? Secara kan wanita mau hidupnya itu di dalam kondisi keuangan yang stabil ya, yang lifestyle-nya juga nggak turun setelah merit. Jadi mereka punya tabungan sendiri untuk pengeluaran mereka pribadi, jadi nggak bergantung sama pemasukan suaminya ya. Dan masalah ini ngebuat para wanita di sana tuh jadi fokus ke karir dan nyari duit, dan bukan ke arah relationship-nya. Dan mereka, karena mereka fokus ke karir dan pekerjaan mereka, banyak dari mereka yang baru sadar kalau mereka tuh akhirnya baru menginginkan seorang partner hidup itu baru di range umur 30-40-an. Dimana ini jadi salah satu permasalahan utama dari fenomena ini. 就是在世俗的眼光中，就是他总给你定义一个，比如说你什么年龄应该做什么事儿，他就问我们说，你们是吧？不结婚，你到时候老的时候也你们生病了也没有人照顾你们啊，你们到时候会过得特别特别惨。我想做的是我能够自主的选择，而不是说被迫的妥协。所以我也希望，比如说婚姻什么的，它不应该是成为你精彩人生的一种束缚。 Fenomena leftover woman atau disebut juga shengnie itu jadi isu sosial terjadi sama wanita di Cina. Dan ini sebenarnya dilema juga ya. Karena ternyata faktor-faktornya itu cukup banyak yang sekarang gue akan jabarin satu persatu. Kenapa fenomena ini bisa terjadi di sana? Yang pertama itu dari masalah kompetisi lagi. Ya emang Cina nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya kompetisi ya. Karena tidak bisa dipungkiri, secara biologis, itu pria cenderung mencari wanita yang lebih muda secara umur. Mulai dari fisik yang lebih menarik dan lebih kuat, lebih seger juga, dan juga pasti lebih subur juga untuk punya anak ya. Terus juga tingkat kedewasaan karakternya juga pasti berbeda ya. Karena kalau secara psikologis kan katanya pertumbuhan kedewasaan pria itu cenderung lebih telat daripada wanita. Jadi wanita itu tingkat kedewasaannya lebih mature, lebih awal. Belum lagi waktu umur-umur mereka masih muda, umur kejayaannya para wanita, itu pasti banyak banget cowok-cowok yang ngedeketin dia. Dan akhirnya ini yang ngebuat para wanita-wanita yang umurnya sekarang udah 30-an sampai 40-an, yang strong dan independen ini
Ini harus juga ikut bersaing sama wanita-wanita yang umurnya lebih muda. Yang kedua, dari standar mereka sendiri. Banyak wanita yang memang udah mengeluarkan frustasinya di internet ya, dan bilang kalau nyari pria yang sesuai standar mereka tuh susah banget. Dan keyword yang harus digarisbawahi di sini ya adalah sesuai standar mereka. Apakah salah kalau wanita itu pengen punya standar tertentu? Ya tentu tidak. Kita sebagai manusia kan pasti punya value dan prinsip hidup masing-masing yang apalagi kalau mau hidup bareng, itu mesti sama-sama cocok juga value dan prinsipnya. Tapi para pria yang melihat hal ini tuh menganggap kalau standar yang para wanita ini miliki nih, ini standarnya yang nggak mungkin dicapai. A lawyer explains. 为什么现在离婚大部分都是女人先提出来的呢？ Why are most divorces now initiated by women? Many men believe that it's only natural for women to take on housework after marriage and childbirth. But times have changed. Women are now more independent both mentally and financially. Jadi standar yang para wanita ini mau, itu balik lagi ke tipe-tipe CEO cowok di drama-drama Cina. Yang secara fisiknya itu tinggi, penampilannya menarik, punya gelar yang udah S1 atau bahkan S2, dan yang pastinya punya penghasilan lebih tinggi daripada mereka. 2025年中年少女们最喜欢的4大名著。 Middle-aged women's favorite fantasies revolve around the 4 great love stories. The CEO falls in love with me, a poor woman. The CEO falls in love with me, a woman with a terminal illness. The CEO falls in love with me, a divorced woman with kids. And the CEO falls in love with me, a woman with a chubby face. I wonder how clueless these CEOs are. Probably never having tasted fine food in their lives, not picky at all. I mean, are these short dramas sponsored by the King of Hell? Sedangkan dalam kondisi ekonomi seperti yang sekarang ini terjadi di Cina, banyak pria yang masih kesulitan dalam mencari pekerjaan dengan penghasilan yang cukup. Apalagi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada si cewek ya. Itu pasti bakal lebih sulit lagi tuh carinya. Kalaupun ada, mereka juga udah pada merit tuh di usia yang lebih muda pastinya. Atau memilih wanita yang usianya juga lebih muda daripada mereka. Karena secara ekonomi, para wanita saat itu yang lebih muda, itu pasti karirnya belum melejit sampai waktu kayak umur mereka di 30-an atau 40-an ya. Jadi posisi mereka bisa dibilang mungkin ada yang masih staff atau masih assistant manager. Jadinya pria-pria yang waktu itu umurnya udah 30-an dan 40-an, itu masih punya penghasilan yang cukup untuk membiayai wanita-wanita yang penghasilannya tuh masih lebih kecil daripada mereka ini. Sedangkan kalau udah umur 30 dan 40, itu biasanya penghasilan mereka juga ikut besar. Jadinya para pria juga harus mencari penghasilan yang lebih besar lagi. Pertanyaannya, sampai kapan penghasilan para pria ini dianggap cukup? Makanya banyak pria yang bilang kalau standar yang cewek-cewek ini cari itu adalah permasalahan dari mereka sendiri. Karena standar itu adalah standar yang terbilang gak realistis. Dan tuntutan-tuntutan dari para wanita ini untuk tetap mencari pria yang sesuai standar mereka, itu akhirnya ngebuat posisi para pria di sana jadi ikutan males buat ngeladenin mereka. Karena itu dipandang jadi hal yang buang-buang waktu. Makanya ketika ada matchmaking event, yang datang itu para prianya itu dikit banget, bahkan nggak ada ya. Sedangkan para wanitanya itu pada ngantri. 2025年，北京相亲市场男女比例已经是1:50了。 The ratio of men to women in the Beijing matchmaking market is 1 to 50. Yeah, you heard that right. 1 man for every 50 women. Last year, many people told me the ratio was 1 to 9. But with my experience working in top-tier markets, I knew that couldn't be true. It's clear that the number of women is growing, and for every man that comes in, he's almost guaranteed to find a match. Women are lining up. Sure enough, when the data came out, I was shocked. Just in my Beijing office, for every 40 women who come in, only 1 man shows up. Dan gak cuma dari matchmaking event aja, tapi dari culture toxic di dating app juga. Yang membuat tiap orang di dating app itu mengejar ilusi untuk mencari seorang the perfect partner ya. Yang akhirnya jadi terus-menerus membandingkan lagi dan membandingkan lagi. Ini masa gue match sama yang ini, gue bisa dapat lebih baik lah. Ini gue gak nyambung ah. Ada match sama yang lain nih. Gue lanjut sama yang lain aja deh. Yang pertamanya gue ghosting aja. Padahal setelah dilanjut chat sama yang baru ini, dia yang gantian kena ghosting. Karena yang ghosting juga berpikiran hal yang sama juga sama kayak dia. Buat yang relate boleh komentar di bawah ya. Tapi dengan culture dating kayak beginilah, unable to commit to one prospect, ini akan ngebuat masing-masing orang akan lebih single lebih lama lagi. Karena mereka mengejar ilusi yang namanya the perfect partner, yang padahal tuh nggak eksis secara realita. Jadi ini menjadi salah satu faktor juga,
kenapa para wanita dan juga para pria di Cina itu susah sekali mencari jodoh. Dan ini akhirnya yang berlanjut jadi poin yang ketiga. Itu karena dari pihak pria menganggap kalau relationship dengan para wanita ini tuh semua isinya cuma tuntutan doang, dan sifat relationship-nya itu jadi transaksional banget. Jadi rata-rata waktu pertama kali ngedate, itu rasanya kayak interview daripada kenal satu sama lain. One story really captures the mood. A young woman born in 1993 came to a blind date event and listed her requirements right away. First, the man must own a house with no mortgage, have a car, and have enough savings. Second, he must be at least 5 feet and 11 inches tall. Third, he can't have any more than 5 female contacts in his phone. The matchmaker was stunned. You realize the first two rules already eliminate 99% of Chinese men, right? And now you want to check his contact list too? The woman replied confidently, "You just don't get it. That's love. It's about control. And anyway, guys love girls like me." Dan yang ada, itu ngebuat para pria di sana ngerasa terbebani dengan tuntutan-tuntutan dan target-target yang harus dicapai untuk memenuhi standar si wanita. Ini yang ngebuat kebanyakan pria lebih memilih akhirnya untuk hidup single dan gak menikah juga. Jadi di sini sebenarnya nggak cuma wanita aja yang ngalamin ini, tapi prianya juga. Cuma karena beberapa faktor seperti kondisi biologis wanita untuk punya anak, terus juga norma budaya timur yang ibaratnya kalau wanita melewati udah masa prime-nya itu tapi belum punya pasangan, itu pasti ada something strong ya, yang ngebuat sorotannya tuh jadi lebih ke wanitanya daripada pria. Dan mungkin memang something strong ya, apalagi kalau tuntutannya kayak begini. Ya jadinya transaksional banget kan, dan kayak kantoran gitu, udah kayak ngelamar kerja. Kaum pria di sana ibaratnya kayak mau nyari relationship yang tradisional aja, kayak kenal dulu dan mendapat support dari sisi emosionalnya. Tapi di sana wanita di Cina ini lebih kalkulatif karena standar mereka yang ketinggian juga. Semakin wanita itu sukses, tuntutannya akan semakin tinggi. Dan faktor yang keempat, itu dari banyaknya juga kaum wanita yang memang mengincar harta dari para prianya juga sih. Banyak yang menyebut wanita-wanita ini di Cina tuh sebagai gold digger. Karena para wanita ini justru mencari pria supaya mereka bisa hidup lebih nyaman, lebih enak, lifestyle-nya juga mewah. Ya caranya dengan cara merit-merit sama pria yang kaya langsung. Jadi kaum pria ini yang ngelihat fenomena ini juga jadi tambah malas dan tambah hati-hati lagi. Nowadays, many men are starting to be wary of women because they're all gold diggers. On top of the Da Tong incident, even if the woman seems like a good person, men will still be cautious and not give her too much power. Itu sebabnya juga kan pemerintah di Cina tuh sempat ngeluarin peraturan hukum cerai yang baru yang katanya bakal nge-review selama 30 hari untuk evaluasi pembagian aset masing-masing ya. Yang tujuannya ini untuk mencegah para wanita yang emang udah dari awal tuh ngincer harta atau properti dari suaminya waktu menikah. Karena ternyata cukup banyak juga tingkat perceraian yang terjadi di Cina. Dan salah satu penyebabnya itu adalah karena pembagian harta. Jadi memang relationship mereka itu sangat materialistis banget dan gak sehat. Jadi tidak ada benih-benih cinta, yang ada benih-benih pohon duit ya. Dan faktor yang terakhir itu tentunya karena pengaruh gaya hidup juga dan ideologi-ideologi modern yang emang udah tersebar luas. Yang ditambah lagi akselerasinya karena pengaruh internet dan sosmed. Karena permasalahan leftover woman ini sebenarnya bahkan nggak cuma terjadi di kota-kota besar aja, tapi bahkan juga sampai ke kota-kota kecil. Sampai ini akhirnya jadi isu sosial yang dialamin sama wanita di Cina. Apalagi ditambah juga dengan adanya drama-drama di Cina juga, yang menjual ilusi seorang CEO pria yang kaya raya dan ganteng, dan mendapat seorang wanita yang keadaan ekonominya juga miskin atau bahkan lebih rendah daripada si pria. Yang ngebuat tentunya wanita-wanita ini jadiin drama ini menjadi standar yang benar, dan akhirnya ngebuat tuntutan mereka tuh jadi nggak sesuai sama realita. Padahal nggak semua orang itu CEO ya. Nah, kenapa nggak sesuai sama realita? Karena sekarang kalau ngelihat lagi dari rasio perbandingan populasi pria dan wanita, memang secara garis besar itu hampir 1:1. Tapi kalau diteliti lebih lanjut lagi, apa yang terjadi di kota besar sama di kota kecil itu beda banget. Di kota kecil ternyata, rasio populasi pria itu lebih besar daripada wanita. Sedangkan di kota besar kayak Shanghai atau Beijing, itu rasio populasi wanita itu lebih besar daripada pria. Jadi pria yang belum married tinggalnya di desa, dan wanita yang belum married tinggalnya di kota.
ya nggak akan ketemu kan jadinya. Ditambah lagi dengan apa yang udah gue jelasin sebelumnya. Pria yang tinggal di kota kecil pasti penghasilannya nggak sebesar yang tinggal di perkotaan. Secara jenis pekerjaannya kan juga pasti berbeda. Tapi ekspektasi wanita yang tinggal di kota besar ini menuntut punya gelar edukasi minimal S1, terus gajinya juga harus lebih besar daripada dia. Jadi dari standar value juga nggak akan masuk dan nggak realistis. Lower your expectations a bit, young lady. My expectations are high? No, they're not. I'm quite lenient. I only ask that a man be taller than me, at least 1.68 meters. I have a master's degree, and I'm fine with a man who's only a college graduate. I'm not even asking for a car or a house. While her expectations for height and education seem modest, the 800,000 yuan dowry she later mentioned caused discontent among the elderly matchmakers, who began haggling over her requirements. Ditambah lagi akar permasalahannya, yaitu dengan meningkatnya biaya bride price. Apa tuh bride price? Jadi di Cina itu ada tradisi yang namanya bride price, yaitu sebuah pembayaran yang wajib diberikan sama calon suami ke calon mertua. Dimana setiap tahun juga ini biaya tuh juga ngikut kena inflasi. Apalagi ini kejadiannya juga buat pria-pria yang tinggal di kota kecil, dimana populasi ceweknya juga udah tinggal dikit, pada pindah ke perkotaan semua buat belajar atau kerja. Jadinya ngebuat supply, yaitu wanita di kota kecil, ini menjadi sedikit. Sedangkan demand, yaitu pria yang tinggal di kota kecilnya, itu banyak. Bahkan dalam sebuah artikel di The Economist, seorang wanita di Guangdong itu nanya kira-kira berapa bride price yang diminta dari keluarga calon suaminya, yang cocoknya tuh berapa. Dan itu nyampe angka 380.000 yuan, atau sekitar 857 juta rupiah. Udah gila ya. Ini bahkan tuh katanya 7 kali lipat dari gaji tahunan si wanita itu sendiri. Jadi supaya bisa jadi married, keluarga calon suami ini bahkan harus sampai utang dari bank, ngeluarin semua tabungannya supaya buat married. Yang itu juga sebenarnya nggak ada jaminan bakalan bahagia atau enggak. Belum lagi kalau balik lagi ngelihat tuntutannya itu, para pria harus punya tempat tinggal juga kalau mau married. Terus juga ditambah lagi kalau mau punya anak, biayanya juga pasti gede banget. Dan ini semua yang ngebuat ide yang bernama merit itu jadi sebuah hal yang gak masuk akal buat para pria di Cina. Apalagi kalau ditambah lagi kalau merit itu yang harus diingat, itu bukan cuma pernikahan antara suami sama istri aja ya. Tapi juga gabungan antara dua keluarga yang value sama prinsipnya juga beda. Dan kalau nggak cocok, yang ada bakalan ribut dan ujung-ujungnya kalau nggak kekontrol, yang ada bisa ujung-ujungnya cerai. 他妈可以站在我家里 拍着手板跺着脚板。 Her parents are so domineering. Her mother would stand in my house and yell at my mom, pointing her finger at her. They've always treated my family this way. Gokil kan? Nikah aja udah banyak tuntutannya, susah juga dieksekusinya, ujung-ujungnya cerai. Dan semua faktor ini yang ngebuat para pria di Cina ini ya nggak berusaha keras lagi buat menikah. Tapi para wanitanya panik dan ketakutan karena mereka nggak bisa mendapatkan pria dengan standar yang mereka mau. Usaha pemerintah Cina ini juga sebenarnya nggak bisa memberikan dukungan yang gimana-gimana ya, yang bisa mengencourage balik para pria untuk menikah juga. Walau target dari pemerintah Cina sekarang itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan populasi, tapi nggak bisa dipungkiri kalau masalahnya itu bukan karena nggak ada lagi yang mau merit, tapi ini lebih ke arah standar ego yang salah, keadaan ekonomi yang sulit, belum lagi biaya yang besar, ditambah adanya resiko cerai. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan masalah populasi yang terjadi di South Korea atau enggak Jepang ya. Yang ada ini karena masalah standar yang berbeda dari perspektif pria dan wanita yang memicu perang gender karena perbedaan perspektif tersebut ya. Yang pria nyalahin wanita kalau standarnya ketinggian, dan yang wanita nyalahin pria kalau mereka tuh nggak mau berusaha lebih keras lagi buat memperjuangkan mereka. Paling yang bisa dilakukan pemerintah tuh cuma bantu-bantu tipis lewat propaganda media aja. Kayak contohnya dari artikel ini, bahwa ini saatnya wanita itu kembali ke nilai tradisional, yaitu dengan menjadi ibu rumah tangga. Yang sebenarnya mustahil juga, karena in this economy, susah banget ya. Tapi itu dia ya, permasalahan dari susahnya mencari jodoh di Cina. Jujur dari gue sendiri nggak bisa mengeluarkan statement apa-apa, karena yang pertama gue nggak tinggal di sana juga ya. Jadi gue nggak bisa ngerasain juga gimana rasanya PDKT sama wanita di Cina. Dan yang kedua juga gue ngerti sih kalau standar umum yang diterapkan sama wanita-wanita di Cina ini
Terutama wanita-wanita yang tinggalnya di kota besar, itu terlalu tinggi juga. Tapi ya gue harap kalian bisa dapat value dari video ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Be critical and stay critical.